Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Siska Amelia, NPM 21012001024 dari kelas analisis multivariat A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya tentang pengaruh online review terhadap impulsive buying dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi pada live streaming Shopee. Untuk penelitian kali ini, saya menggunakan tiga variabel, yakni variabel X, Z, dan Y. Untuk variabel X atau variabel independennya, yakni ada online review, kemudian variabel Z-nya atau mediasinya itu ada kepercayaan, kemudian variabel Y atau independennya ada impulsive buying. Nah, kenapa sih saya meneliti ini? Karena fenomena pembelian impulsif ini semakin luas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nih nilai online review terhadap impulsive buying. Selain itu juga peran kepercayaan sebagai mediator dalam hubungan antara online review terhadap impulsive buying. Dengan memahami bagaimana kepercayaan ini bisa mempengaruhi keputusan konsumen, diharapkan temuan ini dapat memberikan solusi bagi para pelaku bisnis dalam merancang strategi pemasarannya yang lebih efektif, meningkatkan pengalaman berbelanja online, serta mendorong konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih bijaksana. Pada penelitian ini, saya menggunakan indikator. Untuk setiap variabelnya itu terdapat tiga indikator. Selanjutnya, pertanyaan kuesioner. Setiap variabel ini mengandung tiga pertanyaan, yang mana setiap pertanyaan itu mewakili setiap variabel indikator yang saya jabarkan tadi di atas. Dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang saat menyatakan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Selanjutnya yakni ada hasil kuesioner. Dalam penelitian ini, sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pembeli di live streaming Shopee Indonesia. Distribusi demografis respondennya yakni adalah sebagai berikut. Ada perempuan dan laki-laki sebanyak 31 orang, usianya antara 16 sampai 26 tahun dan 27 sampai 37 tahun. Pekerjaannya yakni ada pelajar atau mahasiswa, pegawai, wirausaha, dan lainnya. Masukannya ada yang kurang dari 1 juta, 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta. Dan frekuensi pembelian Shopee live streamingnya minimal ada yang 2 kali, 3 sampai 5 kali, dan lebih dari 5 kali. Berikut ini tabel hasil kuesionernya. Selanjutnya akan saya bagikan hasil kuesioner pada Excel. Nah, nomor ini adalah hasil kuesioner asli dari Google Form langsung. Kemudian yang ini yang telah saya olah, ini karakteristik respondennya. Kemudian ini bagian variabelnya, ada 3 pertanyaan. Tiap variabelnya X1.1 ini melambangkan pertanyaan pertama variabel X, X1.2 ini melambangkan pertanyaan kedua variabel X, X1.3 ini melambangkan pertanyaan ketiga dari variabel X, dan juga lainnya seperti itu. Dan ada total skor. X ini adalah total skor dari X1.1, X1.2, X1.3. Ini juga seperti itu, dan Y juga seperti itu. Dan data ini nanti akan kita masukkan ke SPSS untuk diolah. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya.
Nah, ini datanya udah saya masukkan. Tadi X1 ini, X1,2 ini, X1,3 ini, dan X1-nya ini adalah hasil dari X1, X1, X1,2, X1,3. Z-nya ini juga Z1 ini hasil dari Z1,1, Z1,2, Z1,3, dan Y-nya ini juga hasil dari Y1,1, Y1,2, Y1,3. Nah, ini variabel Q-nya di sini tadi variabelnya masuk sini dan labelnya ini untuk menamai tiap variabelnya. Langsung saja, yang pertama kita melakukan uji uji instrumen. Yang pertama ada namanya uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner ini mampu menggambarkan indikator itu dengan baik. Ukurannya yakni sigmanya itu lebih besar dari 0,05 dan Pearson korelasinya itu lebih besar dari 0,3. Ya, ini caranya langsung saja kita buka analyze. Selanjutnya kita correlate periods. Nah, kita reset dulu. Kita masukkan X1, X1 ini ke kanan, kedua ini kanan, ini ke kanan, lalu ini juga ke kanan. Jangan lupa pencet Pearson, tutil, klik. Pencet OK. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Ya, seperti ini. Kita lihat pada bagian paling kanan. Pearson correlation-nya itu 0,907, yang mana Pearson correlation-nya itu lebih dari 0,3. Dan signifikasinya itu juga 0,01 ini. Kita cek lagi yang variabel lain. Analyze, kemudian correlate, periods. Kita balikin dulu. Kita masukkan variabel Z atau variabel mediasinya satu persatu ke kanan. Terus kemudian jangan lupa pencet ini centang ini, tutil, klik. Nah, ini hasilnya. Kepercayaan ini, Pearson correlation-nya tuh lebih dari 0,3 dan signifikasinya baik di Z1,2, Z1,3, Pearson correlation-nya itu lebih dari 0,3. Selanjutnya kita ke variabelnya Y-nya, correlate, periods. Nah, kita balikin dulu lagi ke kiri ya. Satu persatu kita masukin ke kanan. Bisa tutil, klik, pencet OK. Nah, di sini kita bisa lihatnya juga impulsive buying, Pearson korelasinya tuh lebih dari 0,3, baik di Y1,1, Y1,2, dan Y1,3. Nah, dari hasil analisis ini, seluruh indikator tuh nilai signifikasinya tuh kurang dari 0,05, dan Pearson korelasinya tuh lebih dari 0,3. Maka seluruh item pernyataan pada kuesioner ini terdapat korelasi atau hubungan antara item dan total score, sehingga dinyatakan valid. Selanjutnya, kita cek untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk apa sih? Untuk mengetahui konsistensi jawaban responden
ada kuesioner. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan pencet analyze, kemudian skill, analyze, skill, mana skill, kemudian reliability analyze, riset dulu ya. Kita masukkan item X1 ini ke kanan, terus kita kasih nama online review. Nah, di sini crown spread alpha-nya diketahui 0,838. Nah, instrumen dikatakan reliable bila memiliki nilai crown spread alpha lebih dari 0,6 atau 0,6 sampai lebih dari 0,6. Kemudian kita cek yang variabelnya. Variabel Z dulu deh. Kanan, kanan, kanan. Dan kita kasih nama kepercayaan. Nah, ketahui kan ini nilai reliabilitasnya tuh 0,783, yang mana itu lebih dari 0,6, sehingga instrumen ini dikatakan reliable. Selanjutnya variabel Y, reliable nggak ya? Kita cek, coba kita balikin dulu ke kiri. Terus kita ganti namanya yang ke lain. Iya, kita lihat. Nah, datanya ini terlihat ya. 0,603 yang mana masih reliable karena tadi ground spread alpha-nya itu antara 0,6 sampai lebih dari 0,6. Jadi semua variabel ini reliable. Atau semua variabel ini sudah bagus. Selanjutnya kita cek uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 4, yakni uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji linearitas. Langsung aja, caranya analyze, regression, linear, kita riset dulu, masukkan variabel online review ini ke dependent, kepercayaan juga kepada dependent, dan impulsif buying ke dependent. Kemudian kita pencet statistik, kita pencet estimates, kita pencet juga Durbin-Watson, kita pencet model fits, kita centang juga collinearity diagnosis, dan kemudian klik continue. Kemudian bagian plots, kita masukkan ini ke X, dan ini ke Y. Centang histogram, penurunan probability, klik continue. Selanjutnya, semua udah, kita pencet OK.
Nah, di sini diketahui yang pertama dulu ada uji multikolinialitas, yakni nah di sini ketahui apa sih uji multikolinialitas itu? Untuk apa? Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independennya. Penelitian ini baik itu tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka salah satu variabel yang berkorelasi harus dihapus atau diganti. Dari hasil ini, dia menunjukkan bahwa nilai PIV pada variabel independen review, oleh review atau S1 dan kepercayaan Z memiliki nilai PIV lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya, yang kedua yakni uji heterokedastisitas. Uji ini tuh untuk apa? Untuk mengetahui data penelitian itu heterogen atau homogen. Data yang baik itu data yang heterogen atau beragam. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa grafiknya itu menunjukkan titik itu menyebar secara acak. Ada yang di sini, ada yang sini, ada yang sini. Nah, serta berada di atas maupun bawah titik nol sembunyi, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, yakni uji normalitas. Nah, ini uji ini tuh untuk apa? Untuk mengetahui apakah data ini tuh telah terdistribusi normal atau tidak. Nah, dilihat dari ini, distribusi itu sudah mendekati normal, dengan sebagian besar residual ini berkumpul di sekitar nilai 0, dan semakin sedikit di sisi ekornya di sini. Dan distribusi yang terlihat pada gambar ini tuh cukup dekat dengan normal, meskipun ada sedikit perbedaan di ujung-ujung grafik. Sini, sama sini. Tuh. Kemudian, yang terakhir yakni uji linearitas. Ini. Uji ini untuk apa sih? Untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, ketahui bahwa grafik normal pivot ini menunjukkan titik-titik ini tuh menyebar di sekitar garis diagonal, maka data terdistribusi secara normal. Selanjutnya yakni analisis regresi mediasi. Nah, dalam analisis regresi mediasi ini kan tadi ada 3 variabel. Variabel review sebagai independen, mediasinya kepercayaan, dan impulsif bias sebagai variabel dependen. Nah, kita tuh harus mencari hubungan antar variabelnya. Yang pertama, yakni hubungan antar variabel on review X terhadap kepercayaan Z. Yakni dengan cara kita klik analyze lagi, kita klik regresi, kita klik ini ya, kita cek dulu. Nah, kita masukkan online review ini ke independen dan kepercayaan ini ke dependen. Cek. Nah, diketahui nilai R-square-nya itu 0,191 dan adjusted R-square-nya itu 0,164. Dan diketahui koefisiennya ini untuk online review X terhadap kepercayaan Z memiliki nilai unstandard coefficient beta ini 0,462 dan nilai signifikasinya 0,014 atau signifikasinya ini kurang dari alfa, yang berarti terdapat pengaruh positif online review X terhadap kepercayaan Z. Selanjutnya, analyze. Kita mencari hubungan antara variabel online review X terhadap impulsif binding. Caranya sama,
kita ganti aja ini terus B masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat datanya. R square-nya 0,006, adjusted R square-nya minus 0,028. Dan ini ada standar koefisien betanya itu review 0,085 dan juga eh, signifikasinya 0,677 yang mana kurang dari alfa juga. Maka berarti terdapat pengaruh positif on review X terhadap impulsif Y. Kita cek lagi hubungan variabel antara on review dan kepercayaan terhadap impulsif buying. Caranya masih sama, analyze, regresi, near. Kita masukkan kepercayaan ini ke independen. Kita cek. Nah, R square-nya diketahui bahwa R square-nya 0,138 dan adjusted R square-nya tuh 0,077. Selanjutnya, ini di koefisien ini ketahui review-nya itu memiliki unstandard koefisien B-nya minus 0,108 dan signifikasinya tuh memiliki 0,616. Kalau kepercayaan unstandard koefisien B-nya terhadap impuls buying itu sebesar 0,416 dan signifikasinya sebesar 0,047. Maka diketahui bahwa variabel on review X terhadap impuls buying Y ini terdapat pengaruh positif. Dan selanjutnya, variabel kepercayaan Z ini terdapat pengaruh terhadap impulsif buying ini sebesar 0,047 tadi, kan kurang dari alfa. Terdapat pengaruh positif kepercayaan Z terhadap impulsif buying ini. Maka dari itu, kita langsung ke kesimpulan. Setelah uji semua selesai dilakukan, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Di uji hipotesis, berdasarkan hasil analisis di atas, maka pengajuan hipotesis dapat diketahui bahwa yang pertama, variabel bebas on review berpengaruh positif terhadap variabel terikat impulsif buying. Yang kedua, variabel bebas on review berpengaruh positif terhadap variabel mediasi kepercayaan. Dan yang ketiga, variabel bebas on review berpengaruh positif melalui variabel mediasi kepercayaan terhadap variabel terikat impulsif buying. Yang kedua, yakni koefisien determinasinya melalui hasil analisis di atas, maka dapat diketahui besarnya pengaruh antar variabel dengan berdasarkan nilai R square sebagai berikut. Yang pertama, R square sebesar 0,006 berarti bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X sebesar 0,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Yang kedua, R square sebesar 0,191 berarti bahwa variabel Z dapat dijelaskan oleh variasi variabel X sebesar 19,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Dan yang ketiga, yakni sehubungan adanya variabel mediasi kepercayaan, maka yang digunakan adalah R square adjusted sebesar 0,077. Berarti bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X dan variabel Z sebesar 7,7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Sekian hasil presentasi analisis penelitian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebih atau salahnya, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.